Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita menikmatinya dan mensyukurinya hadir di majlis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di majlis yang paling mulia ini Allah muliakan kita, Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Uus dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan segala kelebihannya, juga dengan segala kekurangannya, ada dua rasa takut yang ada pada manusia. Ketika dia menjadi orang yang beriman, dikatakan al-mu'minu baina makhafatain. Dua rasa takut. Apa yang ditakuti oleh orang yang beriman? Baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un bihi. Yaitu waktu yang sudah lewat. Kita tidak tahu apa yang Allah akan perbuat kepada kita. Karena waktu yang sudah lewat, bisa jadi kita banyak beramal soleh, atau sebaliknya. Tapi juga kita tidak tahu apa ya keputusan yang Allah berikan kepada kita. Karena manusia biasanya melupakan yang lalu-lalu. Yang lebih hebat lagi, dia banyak melakukan maksiat, tapi sampai hari ini aman aja. Ya. Tidak merasa ada rasa takut, aman aja. Polisi kagak nyari, KPK juga enggak, aman saja. Kalau orang yang seperti itu berarti nilai kehidupannya tidak ada nilai imannya. Karena orang beriman itu selalu ada rasa khawatir, jangankan berbuat buruk. Berbuat baik saja dia masih khawatir. Apakah amal yang saya terima, yang saya lakukan diterima enggak sama Allah? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Jadi kalau hari ini kita menjalani hidup dengan segala apa yang kita lakukan, seperti kita belum mendapat balasannya. Balasan maksiat kayaknya nggak ada sampai hari ini. Aman-aman aja. Yang lebih lagi ditakutkan balasan kebaikan. Ya Allah, sayanya rasa tahajud udah rajin banget ini, puasa udah rajin banget. Ya. Tapi kayaknya bonus nggak turun-turun ini. Ya. Nah, maka seberapa kita merasakan ketakutan dari waktu yang sudah lewat, ini harus terus kita rasakan. Karena kita tidak tahu mallahu sani'un bi, apa yang Allah akan lakukan nanti. Karena amalan keburukan kita itu juga belum tentu Allah
berikan hukumannya di dunia. Konon katanya Fir'aun nggak pernah sakit ya, betul? Ya, nggak pernah sakit Fir'aun itu. Aman nggak kalau orang nggak pernah sakit? Aman. Ya, insya Allah masih disayang, masih diingetin dia. Ya, cuma masalahnya ketika sakit sadar nggak kalau dia ingat sama dosa? Ya karena kan sakit itu kan sebetulnya menggugurkan dosa. Kalau dia menyadari banyak dosa. Nah, orang melakukan kebaikan bisa jadi kadang-kadang orang melakukan kebaikan kapok. Kenapa? Kayaknya dulu saya jarang sholat, sekarang rajin sholat, sama aja. Ya, sama aja. Nah, maka tetap kita harus ada rasa khawatir. Karena waktu yang sudah lewat, yang sudah kita nikmati dan Allah terus memberikan nikmat kepada kita, apakah waktu yang sudah lewat betul-betul kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya? Tapi sampai hari ini belum ada keputusan. Nah, ma sana'allahu ilaihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fi. Nah, termasuk waktu yang sisa ini. Ya. Waktu yang sudah lewat. Kita tidak tahu apa yang Allah putuskan kepada kita dan waktu yang tersisa juga kita tidak tahu. Waktu yang tersisa ini yang pasti apa? Yang pasti mati. Yang lain enggak pasti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Ya. Jadi waktu yang tersisa juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau preman mati bagus enggak? Bagus. Pas mati berarti dia sudah tidak maksiat lagi. Ya, karena kalau nggak dimatiin dia maksiat terus tuh. Nah, maka yang kedua adalah rasa takut kita waktu yang tersisa. Kalau kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Berarti yang kurang 1 hari, ya besok matinya. 60 kurang 1 hari. Kalau menurut hadis berarti besok kita tungguin tuh. Ternyata enggak mati. Ya berarti nungguin terus sampai 70 tahun. Karena kita tidak tahu kapan dan apa yang terjadi waktu yang tersisa tadi. Makanya kalau sudah umur 50-60 kan sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak takut kepada Allah. Untuk tidak bertakwa kepada Allah. Sekarang kalau saya tanya, ente sehat apa enggak? Ciri-ciri orang sehat itu apa, Pak? Sehat itu kan dohiron wa batinan. Apa cirinya? Yang saya jawab. 100.000. Hah? Ya. Ya. Ciri-ciri orang sehat itu sehat fisiknya, sehat batinnya, berarti dia ke masjid kalau sholat. Sebab kalau orang sakit, enggak usah ke masjid. Ya, indikasinya. Jadi kalau antum, teman antum enggak ke masjid, jangan-jangan dia sakit. Cuma masalahnya sakitnya apa? Fisik apa batin. Jadi kita tidak bisa dikatakan sehat, karena sehat kita harus dohiron wa batinan. Indikasinya adalah kalau dia sehat berarti kalau mendengar suara adzan bersegera ke masjid. Setuju? Nah, sebab kita jangan bilang sehat-sehat aja. Apa sehat ente? Saking sehatnya masjid lewat. Saking sehat
Iya, saking sehatnya nggak ada remnya. Ya. Jadi menikmati sehat itu kan sebetulnya mensyukuri kesehatan tadi. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya sehat itu adalah hudur ilal masjid. Karena ketika orang sakit itu boleh tidak ke masjid. Sakitnya sakit apa? Sakit fisik. Ya. Tapi orang bisa jadi fisiknya sehat, tapi nggak ke masjid. Nah, berarti sakit yang lain. Nah, itu ya. Jadi kita kembalikan apa yang menjadi kenikmatan sehat. Karena sehat itu kan nikmat yang paling utama. Rizki, harta itu rizki nilainya paling rendah. Ketimbang sehat. Tapi ada lagi yang lebih bagus dari sehat. Anak-anak kita soleh dan solehah. Ya, jadi yang lebih sempurna lagi rizki adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya adalah yang pertama ridho Allah, ya, yang kedua anak-anak kita soleh, yang ketiga apa tadi? Sehat. Yang keempatnya adalah rizki harta. Jadi dengan bangga orang banyak harta itu bukan satu-satunya. Karena ketika dia sakit saja, hartanya belum tentu bisa menyelesaikan dia sakitnya. Nah maka sehat kita ini kita pahami adalah dhahiran wa batinan. Bukti dhahiran wa batinan adalah al-hudur ilal masjid. Karena nanti orang yang biasa waktu sehat datang ke masjid, artinya waktu sehat dia sholat berjamaah ke masjid, dan besok sakit dia tidak berjamaah ke masjid. Nilainya sholat di rumah sama seperti sehat. Makanya Bapak jangan nunggu sakit dulu. Kan biasanya begitu ada kan ya? Begitu dengar suara adzan, ya Allah ketika sakit nih, enak banget kalau ke masjid ini. Waktu sakit. Begitu sehat, masjidnya kelewatan. Ya, karena saking sehatnya. Nah itu ya. Jadi waktu yang tersisa ini adalah bagian yang harus kita takuti. Karena kita tidak tahu la yadri mallahu qadin fih. Apa yang Allah akan putuskan besok ini apa. Kita tidak tahu. Makanya harus ada kekhawatiran. Ya, yang pasti adalah dalam kehidupan ini besok adalah al-maut. Yang lain belum tentu terjadi. Dari dua keadaan al-waqtu al-madi wal waqtu al-baqi falyatazawwad lil 'abdi min nafsihi li nafsihi. Maka karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, supaya kita menyiapkan bekal. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu besok terjadi, ketika kita mau touring misalnya, ya kan? Besok mau berangkat sudah siap itu. Apa yang mau dibawa besok? Ya, sudah siap apa yang mau dibawa dalam perjalanan. Ya, bekal untuk perjalanan. Tapi besok kita tidak tahu. Masih mungkin enggak kita menikmati apa yang akan terjadi besok. Maka falyatazawwad al-'abdu min nafsih lin nafsih. Maka karena ketidaktahuan kita untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok, mau tidak mau kita harus siapkan bekal. Bekal untuk menghadapi hari esok. Apa itu? Yang pasti adalah al-maut. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma ba'dal maut min mustaqtabin.
Masih hidup, kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Maka siapkan bekalnya. Wa min dunyahu li akhiratih. Sekarang kita masih dunia. Ya. Di dunia ini kan sebetulnya untuk mempersiapkan akhirat. Jadi pertanyaannya kan begini. Lebih penting dunia atau akhirat? Nah, enggak, pertanyaannya enggak dua-duanya. Satu. Hah? Lebih penting dunia. Karena di dunia ini kita mempersiapkan akhirat. Kalau kita bilang akhirat penting, ya akhirat penting, tapi di dunianya tidak disiapkan. Nggak akan ada nilainya akhirat itu. Jadi nilai akhirat itu akan menjadi nilai yang terbaik kalau di dunianya kita siapkan bekal. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata sama ba'dal maut min musta'tabin. Karena kalau udah mati, udah pintu tobat tertutup. Kalau kita masih hidup sekarang, mau beramal soleh, silahkan. Mau beramal dosa, monggo. Karena kita masih hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, begitu sudah meninggal, nah di sini nih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah meninggal, kita masih dapat kebaikan enggak dari kita meninggal itu? Enggak ada, udah habis. Kecuali ketika kita hidup melakukan 3 hal. Idza mata ibnu adama in qata ila min salasin shadaqah jariyah aw ilmin yuntabi waladin saleh. Kita sudah meninggal tapi pahalanya masih terus mengalir. Nah, ini kita siapkan. Insya Allah kalau di Royal 2 ini masjid jadi itu kan dari jamaah, itu dia shadaqatun jariyah. Makanya antum harus rindu mati biar tahu gue bangun masjid, Masya Allah. Yang bangun masjid nanti akan dibangunkan rumah di surga. Mestinya ama mati rada depan nih buru-buru nih. Karena merindukan. Apa yang sudah kita lakukan sudah ditunggu. Nah, tapi ini dia yang paling penting. Ketika kita sudah meninggal, lalu kita disolatkan. Disolatkan itu pengertiannya apa? Yang hidup menolong yang mati. Yang hidup menolong yang sudah meninggal. Apa yang dikatakan oleh yang hidup ketika kita menyolatkan? Di antaranya, Allahumma gfirlahu. Doa dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosa saudara saya ya Allah. Itu yang meninggal kayaknya senang betul itu. Karena didoakan oleh orang yang hidup. Pertanyaannya, doanya diterima nggak? Hah? Diterima, harus yakin kita. Ud'uni astajib lakum. Disitulah saya suka mengistilahkan kita ini yang hidup harus ada berpikir tim sukses masuk surga. Caranya tadi. Ya. Jadi dalam Islam ini seseorang sudah meninggal saja, yang hidup masih berpikir, ya Allah ampuni dosa saudara saya ini ya Allah. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Tapi yang meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa sudah. Menunggu kebaikan-kebaikan dari doa-doa orang yang masih hidup. Makanya sebetulnya yang lebih penting lagi adalah besok pas kita meninggal, banyak enggak yang mendoakan kita? Kalau sekarang kita cari doa sendiri, cari amal soleh sendiri bisa. Bisa jadi waktu hidup masih kekurangan.
Dosanya banyak, amal solehnya dikit, tapi banyak yang mendoakan. Maka doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dalam pelaksanaan ibadah sholat jenazah itu, saf jamaah yang ada usahakan dibikin 3 saf. Kalau pas-pasan, 3 saf itu pengertiannya apa? Imam 1 berarti yang lainnya 2 orang doang, 7 orang doang yang nyolatin. Kalau pengertian 3 saf secara minimalis. Tapi di dalam riwayat lain 40 orang. Kalau 40 orang bisa disetel sudah itu 3 saf itu. Ya. Siapa yang disolatkan oleh 40 orang itu insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Makanya jamaah Kuba kalau belum 41 jangan mati dulu. Iya. Yang satunya mati, yang 40-nya nyolatin. Apalagi lebih banyak. Karena nasib yang meninggal itu pada kasus ini adalah ada pada yang menyolatkan. Ya, rasanya ketika kita mati masih punya dosa enggak? Anggap punya dah. Ya. Tapi ketika jangan mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Masya Allah. Nikmat betul. Ya. Makanya jangan sampai kita datang ke masjid pas disolatin doang. Ya, awas. Ya. Ya, di depan imam lagi. Songong kata orang kampung saya mah. Ya. Kita ini yang namanya sholat itu di belakang imam. Tapi betapa mulianya orang yang sudah meninggal. Karena memang dia milik Allah. Allah ambil. Cuma waktu diambil, dibawa ke masjid. Kata malaikat, ini siapa ini? Kayaknya dari kemarin-kemarin gue belum pernah ngeliat orang ini nih. Ya. Tapi ngeliat atau tidak ngeliat, malaikat akhirnya terpaksa ditaruh di depan imam. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan perjalanan hidup akhir ini? Tetap kita harus meyakini bahwa bantuan dari yang hidup. Ya, kalau 3 tadi sudah terpenuhi, Masya Allah. Ya, terus pahala kita mengalir walaupun kita sudah tidak beramal lagi. Ini kalau malam ini antum kita ngaji nih. Ya kan? Terus besok mati. Pahala ngajinya dapat nggak? Nggak dapat, udah mati. Ya? Nah. Tapi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, makanya tetap ya, antum ngajarin orang jangan nunggu jadi ustadz dulu. Antum sudah punya ilmu belum? Sudah. Ya, sudah punya ilmu. Mana ilmunya? Paling tidak yang sudah diamalkan. Yang sudah diamalkan itu adalah ilmu antum. Dari yang sudah diamalkan itulah sampaikan kepada yang lain. Dan ketika disampaikan kepada yang lain, lalu diamalkan oleh orang itu, maka pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah mati. Ya, jadi jangan nungguin jadi ustadz dulu. Ya, yang namanya mengamalkan ilmu, ya, thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu itu ada 2 kewajiban. 1, mengamalkannya, 2, mengajarkannya. Iya, YouTube nih, YouTuber. Insya Allah, ya. Kalau niatnya memang untuk menyampaikan kebaikan, Masya Allah. Ya. Jadi bagian dari
menyebarkan ilmu. Karena memang ketika Rasulullah dalam satu majlis, selesai majlis ini, apa kata Rasulullah? Baligh asyahid minkum al-ghaib. Sampaikan hai yang hadir kepada yang tidak hadir. Ya. Karena sahabat Rasulullah sendiri mereka tidak hadir ke majlis. Mereka kan mungkin ma'isyah, ada yang sedang pergi keluar kota, ya, dan dinas dan lain sebagainya. Makanya antum yang hadir ini sekarang nanti menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga ilmu ini menjadi menyebar. Jangan antum sudah dapat ilmu dipegangin aja. Lagian lu kagak ngaji sih, makanya ngaji kayak gua. Enggak usah begitu. Ya, ketika yang tidak hadir, kita sampaikan. Mestinya yang enggak hadir nanya. Kemarin saya semalam enggak ikut ngaji saya. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ma'mun? Minimal begitu. Ini mah enggak lah, bodo amat gua gak ngaji, enggak apa-apa dah. Ya, tinggal nanti siapa yang mau mendapatkan tambahan pahala. Yang lebih lagi tadi pahala ini bukan hanya sekedar kita masih hidup, tapi nanti sudah meninggal kita akan mendapatkan pahalanya. Karena yang kita sampaikan terus disampaikan kepada yang lain-lainnya. Nah, karena ma ba'dal mauti min musta'tabin. Sudah tidak ada lagi sudah. Begitu sudah meninggal, yang dihadapi oleh orang yang meninggal apa? Wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannah wan nar. Orang kalau sudah meninggal, dia hanya akan berhadapan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Tidak bisa lagi beramal soleh sudah. Ya, kalau sekarang kita merindukan surga dan kita berusaha untuk mendapatkannya, perbanyak amal soleh. Tapi kalau sudah meninggal, nah makanya kita hidup ini jangan kayak orang mati. Kok gimana hidup kayak orang mati? Saya kasih contoh. Ya, ketika orang meninggal dikubur. Masuk ke dalam kuburan. Terlepas ini ada khilaf, ya, sebagian biasanya begitu orang itu akan ditutup kuburan diadanin dulu. Betul? Ya, walaupun ada yang bilang itu bid'ah, terserahlah. Ya, tapi faktanya sebagian ketika jenazah tadi masuk ke dalam liang lahat diadzankan. Allahu akbar, Allahu akbar. Pertanyaannya, yang meninggal dengar enggak? Hah? Ayo. Ketika adzan tadi, yang meninggal dengar enggak? Dengar. Ya, dengar dia. Kalau boleh, ya, mungkin dia akan berangkat ke masjid tuh karena dengar adzan. Kalau boleh. Kita juga kan di rumah kayak orang mati. Ada adzan bukan buru-buru ke masjid malah nggak pergi. Ente masih hidup kok kayak orang mati. Gitu ya. Kalau dengar adzan kita bersegera nggak ke masjid? Nah kalau enggak berarti seperti orang yang di kuburan. Awas. Ya. Jangan kita masih hidup seperti orang sudah di dalam kuburan. Kata orang tadi, kayaknya enak nih kalau ke masjid, tapi nggak bergerak. Seperti orang di dalam kubur tadi begitu dengar adzan, kayaknya kalau ke masjid enak, tapi dia nggak bisa bergerak karena sudah jadi mayit. Nah, makanya kembali tadi ciri-ciri orang sehat plus belum mati berarti tambahan lagi nih. Ya. Kalau tadi orang sehat dohiron wabatinan dia berangkat ke masjid. Ternyata orang sehat plus belum mati kalau dengar adzan bersegera ke masjid. Ada huwa. Ya, karena tadi kalau sudah di dunia dia
masih mungkin melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sudah meninggal, sudah tidak mungkin lagi. Makanya tadi, janganlah kita seperti orang yang mati padahal kita masih hidup. Karena orang meninggal tadi yang di dalam kubur dengar adzan, tapi dia tidak bisa menjawab adzan. Jadi kalau kita dengar adzan nggak menjawab adzan, seolah-olah kita sudah mati. Masya Allah. Ya Allah Ustadz, berarti kemarin saya kayak orang mati dong ya. Dengar adzan nggak ke masjid. Qala Allah Azza wa Jalla, wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khaufain wala amnain. Hadis qudsi mengatakan, aku tidak menggabungkan kepada hambaku dua rasa takut, dua rasa aman. Mesti satu takut, satu aman. Kapan kita takut? Kapan kita aman? Kapan kita aman? Kapan kita takut? Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa yang ketika di dunianya dia merasa takut, di akhiratnya aman. Ya. Siapa yang di dunianya merasa takut. Takut ini indikasinya paling tidak takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Karena ada dua, ada istilah khauf war roja. Ya. Kalau kita punya rasa takut, maka kita tidak akan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita berharap kebaikan, kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Dua tadi. Ya. Makanya tidak mungkin di dunia, di diri manusia ini ada dua takut dan dua aman. Yang ada adalah man khafani fi dunya amantuhu fil akhirah. Kalau dia di dunianya ada rasa takut kepada Allah, kata Allah, nanti ente di akhiratnya aman. Ada orang di dunia ini merasa aman aja. Ya. Berarti nanti di akhiratnya akan ada rasa ketakutan. Waman amnani fid dunya akhaftuhu fi yaumil qiyamah. Di dunia dia aman aja, nanti di akhiratnya selalu ada rasa takut. Ini mah bangun jam 6, setengah 7, alhamdulillah Allah ngasih nikmat sama saya. Gak bisa ngebedain mana nikmat, mana musibah. Apa penyebab tidak bisa membedakan mana nikmat, mana musibah? Penyebabnya adalah sering makan barang yang subuhat. Kata Rasulullah wasiat kepada Ali, ya, orang yang susah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu banyak memakan yang subuhat. Kalau makan yang haram, lebih parah lagi. Makanya koruptor tuh susah diingetinnya. Susah diingetinnya. Kata dia, orang gua nggak ditangkap sih sama KPK. Kalau ada kesempatan gua nyolong lagi. Karena orang yang sudah memakan barang yang haram itu konslet pasti. Cara berpikirnya konslet. Makanya tidak mudah kita mengingatkan ahlul maksiyah. Apalagi yang dimakan sudah tidak jelas. Nah, kembali kepada kita. Kenapa bangun subuh berat? Ngantuk Ustadz. Semua orang juga ngantuk. Nggak ada orang bangun pagi nggak ngantuk. Penyebab ngantuknya apa? Berat. Dosa yang menjadikan beban berat pada tubuh itu sendiri. Ya, maka mudah-mudahan
Yang sudah biasa bangun subuh, apalagi sebelum subuh, mudah-mudahan ya Allah sudah ringankan kita. Ya. Tapi kalau belum, hati-hati. Ya. Berarti ada sesuatu yang membebani dirinya untuk berangkat menuju tempat yang baik. Makanya harus ada rasa takut. Jadi kalau kita bapak-bapak hadirin sekalian, kalau kita mendengar suara adzan belum cepat menjawab, hati-hati. Berarti ada yang konslet tuh. Ya. Emang panggilan adzan bisa nggak kita tunda? Nggak bisa sebetulnya, tapi kita sering nunda kan? Ada nggak panggilan yang nggak bisa ditunda? Panggilan malaikat maut. Atau di dunia panggilan bos, kadang-kadang nggak bisa ditunda tuh. Ya, takut sama bos. Makanya tanpa sadar nih yang kita takut sama bos, jangan-jangan kita syirik, musyrik kita. Karena kita lebih takut sama bos ketika dipanggil, ya, ketimbang kita takut kepada Allah ketika dipanggil oleh Allah waktu adzan. Emang rada berat dikit ini. Ya. Makanya kan ketidakhadiran kita ketika tidak menjawab panggilan Allah kaitannya dengan ke masjid. Itu kan sampai dikatakan orang itu munafik. Jadi urusannya dipanggil Allah enggak datang ke masjid. Bisa jadi kita dikatakan munafik. Nah, makanya seberapa kita memahami nilai iman kita, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Ini sering saya sampaikan. Mungkin Bapak udah dengar, udah bosan dengernya. Ya. Jadi ada begini, kalau saya menyampaikan kebaikan, terus yang dengerin belum juga melakukan kebaikan, yang harus sabar siapa, Pak? Yang nyampein. Yang nyampein ya. Terus ente ngapain gak pergi? Ente kok nyalahin yang nyampein sih? Coba memahaminya gimana coba? Ya. Ya, insya Allah yang nyampein sih berulang-ulang insya Allah. Cuma kata yang dengar, ya Ustadz ngomong itu lagi. Udah bosen Ustadz ngomong itu lagi. Tapi lu kagak pergi-pergi ke masjid. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah selalu berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang enggak ada manfaatnya. Tahu doang. Tidak cukup hanya tahu, harus diamalkan. Itu kan ceritanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kan begitu. Beliau asal ngajar yang dijelasin surat Al-Maun lagi. Ara'aital ladzi dijelasin terus. Berulang-ulang dijelasin sampai muridnya udah hafal betul, paham betul. Akhirnya muridnya protes. Pak Yai, ya Allah, itu kemarin Al-Maun, sekarang Al-Maun. Ya, kita udah hafal. Oke, kata beliau, kalau ente sudah paham, sudah ngerti, berapa anak yatim yang ente sudah santuni? Itu pertanyaannya itu. Ya, karena pengertian paham mengerti melakukan apa yang sudah diketahui. Ya tadi itu makanya yang sabar Ustadz apa yang dengerin. Oke lah kalau Ustadz besok ngomong lagi, ya. Cuma yang dengerin kagak sabar, itu mulu yang dikasih tahu. Padahal yang dijelaskan belum diamalkan. Insya Allah, ya. Makanya antum ketika menyampaikan kebaikan itu jangan bosan. Ya, harus terus, ya.
Walaupun tadi kemarin ngomong itu, ya enggak apa-apa. Terus selama dia belum melakukan apa yang kita sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi, kita ingin aman di akhirat nanti, ya, ada rasa takut kepada Allah. Dengan apa? Dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ada rasa harap kita kepada Allah, ar-raja, lakukan apa yang diperintahkan. Itu saja. Ya. Ini mah jangan subuh kesiangan, aman. Ya. Jamaah kesiangan, aman. Umar bin Khattab, dia ketinggalan sholat asar berjamaah. Gara-gara ngontrol kebun kurmanya. Ya. Begitu dia keluar dari kebun kurmanya, dia ketinggalan sholat berjamaah. Kira-kira begini, ini gara-gara kebun kurma, saya tidak sholat berjamaah. Akhirnya kebun kurmanya disodakohkan. Dikorbankan. Maka, apa alasan kita tidak menjawab adzan untuk sholat berjamaah? Harus disiapkan alasannya. Boleh nggak menjawab adzan nggak ke masjid? Boleh, tapi alasannya apa? Karena alas itu luas banget alasnya. Ya. Alas luas alas itu. Ya. Jadilah alasan, makanya alasan luas apa aja. Alisa. Ya, ini ya. Jadi apa yang menjadi perjalanan hidup kita tadi, makanya kan waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup ini untuk selalu beramal soleh. Karena kita nggak tahu sisanya nih sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau seberapa. Kita tidak tahu. Maka sisa inilah jangan sampai kita tidak menggunakan semaksimal mungkin untuk beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.